Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan modul pemasaran pada aplikasi Odoo. Nah, ini merupakan tampilan pada aplikasi Odoo. Terdapat beberapa modul di dalamnya. Karena kami akan menjelaskan bagian pemasaran, jadi kita klik pemasaran. Maka tampilannya seperti ini. Terdapat beberapa modul. Kita dapat mengaktifkan salah satu modul dengan cara mengklik aktifkan, kemudian tunggu beberapa detik. Karena di sini modul acara sudah diaktifkan, jadi tampilannya itu seperti ini. Nah, pada menu acara akan dijelaskan oleh Lutfiani Putri. Pada menu meja pendaftaran akan dijelaskan oleh Rosmini. Pada menu laporan akan dijelaskan oleh Arnita Nirvayani. Dan pada menu konfigurasi akan dijelaskan oleh Valia Putri dan Nur Asisa. Baik, saya akan menjelaskan menu acara. Nah, menu acara ini berfungsi untuk mengatur dan mengelola berbagai macam jenis acara yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Nah, tampilannya itu seperti ini, di mana di tampilan menu acara ini ada beberapa tahap. Ada tahap baru, terus ada tahap di booking, ada tahap diumumkan, berakhir, yang sedang berjalan, kemudian ada tahap dibatalkan. Nah, caranya kalau kita mau buat acara baru, caranya itu bisa kita maksud saya bisa kita klik baru, terus tampilannya seperti ini. Di sini bisa kita tulis, kita bisa beri nama acara yang mau kita buat. Misalnya kita mau buat acara pentas musik, kita tulis namanya di sini musik. Terus jadwal, di sini bisa kita atur jadwalnya, acara yang mau kita buat itu kapan. Misalnya tanggal 16 bulan 6 2025. Terus zona waktunya apa, bahasanya apa begitu. Misalnya bahasa Indonesia. Terus template-nya misalnya hiburan. Terus labelnya misalnya kita kasih musik. Terus pengelolanya misalnya ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan saja sama kebutuhannya kita begitu. Kalau misalnya di sini saya pilih Azure Interior, terus penanggung jawabnya misalnya Mars Demo, terus perusahaannya misalnya Your Company, terus websitenya di sini bisa kita kasih masuk kalau ada websitenya. Misalnya kita kasih masuk saja my website. Terus visibilitas di sini maksudnya itu kita mau tampilkan atau kita mau perlihatkan acaranya kita ini secara apa? Secara umum kah? Melalui link kah? Atau apa? Misalnya secara umum. Terus venue, lokasinya, lokasi pelaksanaannya ini di mana? Misalnya kita pilih saja perusahaan atau gedung ini, Azure Interior. Nah, di sini ada juga batas pendaftaran. Kita isi sesuai kebutuhannya kita. Misalnya kita maksudnya ini itu kayak batas orang yang bisa datang ke acaranya kita ini, begitu. Misalnya batasnya itu 100 orang misalnya. Terus di sini juga bisa kita atur dimensi rencananya, latar belakangnya seumpama ada bisa kita upload di sini. Kita pilih kita klik unggah file, terus kita masukkan file yang mau kita upload begitu. Terus ya setelah kita isi semua, sekali lagi saya tegaskan kalau ini hanya sebagai contoh. Nah, setelah itu kita simpan. Kita klik ini simpan. Nah, setelah itu kita masuk ke tampilan menu acara. Nah, di sini sudah muncul acara yang kita buat tadi muncul di kolom baru. Kenapa muncul di kolom baru? Karena acaranya ini masih dalam tahap perencanaan, belum kita proses lebih lanjut, maksudnya begitu. Nah, kalau misalnya tempatnya sudah fix jadwalnya sudah ada, bisa kita pindahkan ke kolom di booking. Misalnya ya,
caranya itu kita klik 2 kali pada acara yang mau kita pindahkan, terus kita geser ke kolom di booking. Nah, kalau semisal acaranya kita ini sudah fix nih semuanya, dan sudah kita umumkan ke masyarakat, bisa kita pindahkan ke kolom diumumkan. Caranya sama, kita klik 2 kali terus kita geser. Kalau acaranya kita ini sudah selesai dilaksanakan, bisa kita simpan di kolom berakhir. Terus kalau misalkan acaranya kita ini masih maksudnya masih berlangsung, masih dalam proses perjalanan, bisa kita simpan di yang sedang berjalan begitu. Kalau pelaksanaannya acara yang kita laksanakan ini batal untuk dilaksanakan atau istilahnya dibatalkanlah begitu, bisa kita simpan di kolom dibatalkan begitu. Nah, selain itu ada juga beberapa fitur di dalam menu acara. Ada kalender. Nah, di sini itu maksudnya dia menampilkan jadwal acara secara keseluruhan. Bisa kita lihat oh ternyata tanggal ini ada acara ini begitu. Dia ini menampilkan jadwal secara keseluruhan dari acaranya kita yang sudah kita buat. Nah, setelah itu ada juga fitur daftar. Ini menampilkan daftar-daftar acara yang kita buat begitu. Semuanya acara yang kita buat itu terdaftar di sini. Bisa kita lihat dia menampilkan semuanya, secara keseluruhan begitu. Nah, ada juga ada fitur poros. Maksudnya itu dia menampilkan hasil pengukuran data data dalam acara, menampilkan pengukuran data di dalam acara, misalnya data hasil data jumlah penanggung jawab. Nah, dia muncul di sini totalnya, misalnya Mars Demo penanggung jawab acaranya ternyata dia menanggung jawabi acara itu sebanyak 10 acara. Terus mesin admin dia menanggung jawab acara sebanyak 10 begitu. Nah, di sini ada template, bisa juga kita lihat ternyata pameran itu acara dalam bentuk pameran itu ternyata ada 4, terus dalam bidang olahraga ada 2, bazar 1, musik 1 begitu. Kayak begitu. Terus ini di ada juga fitur grafik. Nah, di fitur grafik ini dia menyajikan data dalam bentuk grafik begitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Terus ada juga fitur aktivitas. Nah, aktivitas ini kayak menampilkan aktivitas menampilkan aktivitas dalam acara. Misal bisa kita buat di sini juga jadwal aktivitasnya. Misalnya kita buat baru. Misalnya acaranya tadi pentas musik. Nah, tipe aktivitasnya itu apa? Misalnya kita pilih rapat. Nah, kita jadwalkan nih. Nah, di sini sudah muncul jadwal aktivitas yang kita buat tadi. Kalau pentas seni tanggal 13 bulan 6 2025 itu jadwalnya rapat gitu. Mungkin hanya itu penjelasan singkat dari saya terkait menu acara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai meja pendaftaran. Nah, meja pendaftaran ini berfungsi sebagai alat bantu panitia dalam mencatat dan mengelola kehadiran peserta dalam suatu acara. Dalam fitur ini, pengguna dapat melihat daftar peserta yang sudah mendaftar,
menandai peserta yang sudah hadir, dan menambahkan peserta baru secara manual jika diperlukan. Nah, ketika kita mengklik meja pendaftaran, akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana ada fitur barcode scan untuk memindahkan barcode tiket peserta untuk mendaftarkan atau memverifikasi peserta dalam acara tersebut. Nah, di bawah sini ada pilih pendaftar. Pilih pendaftar ini memungkinkan pengguna untuk memilih peserta baru secara manual jika barcode scan tidak dapat dipindai. Nah, ketika kita mengklik pilih pendaftar, di sini saya akan mengelompokkan berdasarkan acara. Nah, ini adalah tampilan antarmuka sistem ODO yang digunakan untuk mengelola kehadiran peserta dalam suatu acara. Nah, di sini terlihat ada 3 peserta untuk acara workshop bisnis, ada 4 peserta untuk acara Open World Collection online, ada 5 peserta yang didaftarkan untuk konferensi untuk arsitek, ada 3 peserta untuk desain fair Los Angeles, ada 6 peserta untuk Great Reno Balloon Race, dan ada 6 peserta untuk acara festival live musik. Nah, di setiap kartu peserta ini menampilkan informasi berupa nama peserta, jenis kegiatan acara yang diikuti, tipe tiket seperti standar atau VIP, dan juga kategori peserta seperti konsumen, penjualan, atau penelitian. Nah, di sini untuk menambahkan peserta baru, silakan masuk pada menu baru ini. Kita klik. Nah, di sini ada kirim sebagai email ini untuk mengirimkan data pendaftaran ke email peserta dihadiri ini. Untuk ini itu sebagai bahwa peserta sudah menghadiri. Kalau nomor register ini adalah nomor register peserta. Nah, di sini kita akan membuat peserta baru. Misal saya ketik Rosmini, telepon 084321235667. Nah, nama perusahaan ini diisi ketika peserta adalah perwakilan dari sebuah perusahaan. Acara ini, saya ingin mengikuti acara Open World Collection Online Retail. Jenis tiket VIP. Dibook oleh itu siapa yang mendaftarkan peserta. Misalnya Nah, di bagian pertanyaan ini bisa kita isi. Anda bekerja di bidang apa? Lalu saya pilih penelitian. Kirim pesan. Kita tunggu. Lalu kita kirim. Nah, ini adalah tiket. Kita bisa lihat. Nah, ini adalah tiket yang sudah kita buat. Sudah kita daftarkan. Nah, kita klik didaftarkan. Kita kembali ke meja pendaftaran. Pilih pendaftar. Siap untuk acara. Nah, di sini Rosmini sudah didaftarkan untuk acara Open World Collection Online. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian laporan pada modul acara pada aplikasi Odoo. Di sini bisa dilihat ini merupakan tampilan pada bagian laporan. Di sebelah kiri ini menunjukkan jumlah peserta yang mendaftar atau jumlah peserta yang hadir. Di bagian bawah ini
menunjukkan jenis acaranya. Nah, pada laporan ini digunakan untuk memantau jumlah pendaftar dan jumlah peserta yang hadir pada suatu acara. Contohnya, pada acara workshop bisnis bisa dilihat jumlah peserta yang hadir itu cuma 1 orang yang diadakan pada tanggal 27 Mei 2025, di mana nama pesertanya itu Billy Fox yang statusnya itu dihadiri. Pada bagian laporan juga digunakan untuk membandingkan jumlah peserta antar acara sehingga kita dapat mengetahui jenis acara apa yang diminati oleh peserta. Nah, bisa dilihat jenis acara yang paling diminati peserta itu yaitu jenis acara Great Reno Balance Range dan Festival Live Music, di mana jumlah peserta yang mendaftar itu sebanyak 6 orang. Mungkin itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari konfigurasi yang mana di sini saya akan mengambil materi tentang template acara. Nah, cara penggunaan template acara ini adalah bisa kita kasih masuk apa yang template acara apa yang kita mau, misal acara misalnya ada acara pameran atau bazar makanan atau kuliner. Kemudian di sini submenu kita centang, kemudian zona waktunya kita pakai di bagian Makassar, Asia bagian Makassar. Atau ujung pandang. Nah, ini juga di checklist. Terus di sini di sini yang dimaksud adalah berapa limit yang akan diberikan. Nah, di sini misalnya kita berikan limit 25 peserta. Kemudian di sini kita bisa tambahkan baris dan lain sebagainya. Di sini kita bisa input nama dari orang yang mendaftarkan bazar di kuliner tempat acara itu. Misalnya di sini tenda Nah, maksimumnya di sini adalah 25 karena sudah diberikan batas kepada 25 peserta. Nah, kalau untuk menyimpan ini tinggal kita klik. Nah, di sini akan ada template acara bazar kulineran. Nah, sebenarnya template acara ini juga bisa kita rubah berdasarkan acara yang kita mau. Jadi kita tidak harus menghapus template yang sudah ada, tapi tinggal kita ubah template apa yang kita butuhkan di acara tersebut. Nah, kemudian ada tahap-tahap acara. Nah, tahap-tahap acara di sini adalah bagaimana suatu acara itu berlangsung. Jadi ini adalah tahap yang akan diberikan di acara tersebut. Jadi sebagaimana sudah terstruktur dari acara tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan tahap acara itu? Di sini kita tinggal klik baru. Terus tahap apa yang sedang kita lakukan? Misalnya tahap yang sedang berjalan ya, yang sedang berjalan. Terus ini dilipat Kanban, ini kita checklist, terus tahap akhir juga kita checklist. Terus di sini urutannya kita mau urutan ke berapa? Misalnya si yang tahap ini yang sedang berjalan misalnya ada di urutan ke-5, maka kita taruh di urutan ke-5. Nah, kemudian bagian di sini itu mungkin bisa kita taruh keterangan yang ditujukan untuk rekan-rekan kerja kita untuk memahami arti dan tujuan panggung. Nah, kalau sudah ini langsung kita save saja. Kemudian kita lihat kembali di tahap-tahap acara. Nah, ini sudah ada di urutan ke-5. Jadi tahap yang sedang berjalan. Jadi urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ke-5 itu sudah diurutkan sesuai dengan apa yang kita masukkan di tahap-tahap acara tersebut. Nah, itulah penjelasan saya mengenai template-template acara dan tahap-tahap acara.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita ada di menu konfigurasi. Konfigurasi sendiri adalah pengaturan atau susunan elemen-elemen yang membentuk suatu sistem atau benda. Nah, di menu konfigurasi ini ada beberapa submenunya. Di antaranya ada pengaturan, template-template acara, tahap-tahap acara, kategori-kategori tag acara, dan kategori-kategori boot. Pengaturan sendiri berfungsi untuk melakukan pengaturan zona waktu, bahasa, tema, tampilan, dan preferensi. Yang selanjutnya ada template-template acara, di mana ini berfungsi untuk menyediakan template atau bentuk standar untuk acara yang digunakan kembali. Ini berguna agar membuat struktur acara dari awal sampai akhir dia lebih mudah. Jadi misalnya membuat acara seminar, dia tidak usah membuatnya dari awal, tapi dia menggunakan template acara saja. Dan yang ketiga itu ada tahap-tahap acara, di mana tahap-tahap acara ini berfungsi untuk mengatur, mendefinisikan tahapan-tahapan dalam suatu acara. Nah, misalnya tahap pendaftaran, tahap seleksi, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang keempat itu ada kategori-kategori tag acara. Kategori-kategori tag acara ini berfungsi untuk mengelompokkan tag atau label acara berdasarkan kategori tertentu. Ini mempermudah dalam pencarian suatu acara. Yang kelima ada kategori-kategori boot, di mana kategori-kategori boot ini mengatur kategori untuk boot dalam event seperti pameran dan expo. Dan juga misalnya ada boot makanan, boot teknologi, dan UMKM. Baiklah, kita masuk di submenu pertama, yaitu pengaturan. Di pengaturan tersedia tombol simpan dan buang. Jika salah satu kita klik di sini, contohnya seperti manajemen boot, saya unklik, terus tutup dan simpan, maka kategori-kategori boot di atas di bagian submenu itu juga akan menghilang. Di bagian submenu pengaturan ini ada beberapa yang disediakan. Contohnya di pengaturan umum itu ada acara, website, project, pemasaran email, dan karyawan. Nah, fungsi dari pengaturan umum itu untuk mengatur pengaturan dasar dari sistem. Kalau acara, dia adalah modul untuk mengelola acara atau event seperti seminar, pelatihan, atau konferensi. Yang ketiga ada website. Nah, modul ini digunakan untuk membantu dan mengelola website perusahaan, termasuk halaman, blog, dan elemen lainnya. Yang keempat ini ada project. Nah, project itu digunakan untuk manajemen proyek, termasuk tugas, tahapan, waktu, dan kolaborasi tim. Yang kelima ada pemasaran email, di mana pemasaran email ini adalah modul untuk membuat, mengelola kampanye email, marketing kepada pelanggan dan prospek. Selanjutnya kita pindah di bagian kategori-kategori tag acara. Nah, di bagian ini tersedia tombol baru di mana kita bisa membuat kategori-kategori tag acara itu mau berdasarkan apa. Jadi bisa dari aktivitasnya, jenis, umur, dan status. Untuk cara penambahannya, kita klik tombol baru, terus masukkan nama kategorinya. Kalau maunya dari pendidikan, terus di label nama ini kita tambahkan label-labelnya. Misalnya, apakah mau dari SD, terus kita tambahkan juga SMP, SMA, dan satu lagi perguruan tinggi. Di sini ada tersedia tombol simpan
lalu kita klik. Untuk melihat hasilnya, kita klik lagi konfigurasi, lalu kategori-kategori tag acara. Untuk di bagian nama dan label, sudah ada penambahan. Tadi kita masukkan pendidikan, untuk labelnya ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Untuk tombol ini, action, dia ada import record dan juga ekspor semua. Nah, import record ini digunakan untuk pengambilan data atau ketika kita ingin menyimpan. Kalau misalnya diekspor semua secara keseluruhan mulai dari awal sampai akhir, semuanya akan tersimpan seperti itu. Kalau misalnya kita ingin juga menghapus kategori-kategori tag acaranya, itu kita bisa checklist salah satunya di sini. Misalnya kita menghapus status, kita checklist, terus di sini ada action, kita tekan. Lalu di sini ada tombol hapus, kita klik. Di sini ada pemandunya, apakah kita yakin ingin menghapusnya ataukah tidak. Kalau misalnya tetap ingin menghapus, kita klik hapus, lalu kita tunggu, maka status di dalam kategori-kategori tag acara akan menghilang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.